tapi lemot kayaknya. Suaranya putus-putus kan? Iya. Iya, Iya. betul. Putus suaranya. Oh, oke. Coba ya, ganti dulu. Halo? Jam mendingan ya? Ya. Oke. Untuk yang apa lagi? Untuk verb 2 itu ada yang reguler. Masih ingat reguler? Reguler ini adalah Kata kerja yang beraturan. kerjanya, kemudian ditambahkan dengan ed atau d. Nah, itu ada beraturannya. Kenapa beraturan? Karena cukup ditambahkan dengan ini aja, ed atau d gitu ya. Nah, untuk contohnya itu ya. Nah, contohnya, teman-teman nanti bisa buka di link ini. Oh, ngomong-ngomong, videonya itu sudah saya upload ya. Aku cuma belum bilang ya, lupa. Itu udah tak upload dari minggu lalu, itu sudah tak upload. Sama filenya juga udah aku upload yang soal apa materinya yang tiap minggu ya. Oke. Ini untuk yang reguler. Nah, sedangkan juga ada yang irregular. Nah, irregular ini jumlahnya tidak sebanyak yang reguler, tapi bentuknya macam-macam. Kenapa? Kalau reguler tadi dia strukturnya pasti sama, verb ditambahkan d atau ed gitu ya. Nah, sedang ini untuk yang reguler. Nah, kalau irregular bentuknya macam-macam ya. Nih contohnya kayak kemarin ya. Misal meet gitu ya. Meet ini jadi met. Terus kemudian jadi met lagi. Atau speak jadi spoke ya. E sama A-nya itu diganti O, kemudian tambahkan E di belakangnya. Kan berubah katanya gitu ya. Makanya berbeda. Atau malah seperti ini. Go, kemudian menjadi when. Loh, tiba-tiba menjadi when gitu kan. Ya, karena irregular ini bentuknya macam-macam. Nah, ada juga yang seperti ini. Misal read gitu ya. Ini verb satunya. Verb 2-nya sama, tulisannya sama, cuma beda cara bacanya aja. Read, cara bacanya di verb 2 adalah read. Ini membaca. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang coba latihan lagi. Ini struktur katanya aku bikin berbeda daripada yang minggu lalu. Nah, ayo ada yang mau coba? I made a cheesecake tart this morning.
A. Ini harusnya enggak usah. Yang ini enggak usah. Sebetulnya enggak usah. Iyalah orang tadi Startnya. tuh udah cake. Iya makanya. Error. Tadi itu aku mau nulis start, cuma terus tak ganti kue keju aja lah. Terus lupa tak hapus. Harusnya enggak usah ya. Cukup yang depannya aja. This morning. Nah, ini sedikit tricky gitu ya. Kenapa? Kalau membuat kue itu berarti apa biasanya? Made cake. Make Tahu ini? cake. Bake. Ya. Tahu? Bake. Cheesecake. Bake ini adalah memasak, membuat kue. Jadi untuk membuat kue itu biasanya di bake gitu. Ini kenapa pakai bake gitu ya? Karena pakainya oven gitu ya. Makanya pembuat kue namanya adalah Baker. 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 Tempat kerjanya di Bakery. bakery. Nah, verb 2-nya adalah nih. Baker cheesecake. Ya. Nah, ini sedikit selingan itu. Jadi kalau membuat kue itu biasanya dibuatnya adalah bake. Nah, kalau nggak ngerti siapa verb 2-nya sama kayak kemarin ya. Tinggal di search di Google aja, diketik bake, kemudian tambahkan verb V2 di belakangnya, nanti akan muncul. Lanjut. Pak Denny mengajar fisika di sekolah tahun lalu. Nah. Lanjut, ada yang nyoba lagi? Pak Denny mengajar fisika. Fisika ini apa fisika tahu? Fisik. Nah, Fisik. fisik. Ini Agni tahu fisik lah. Last year. Oh, betul. Betul. Nah, Mr. Denny taught fisik. Nah, betul. Pakai irregular, betul ya. Nah, sekarang tanya nih. Kalau taught ini mengajar, kalau ini apa? THOUGHT. Talk, berpikir. Nah, betul. Artinya berpikir. Hati-hati, kata-katanya mirip gitu ya. Oke, lanjut. Mereka pergi ke Hualien 2 minggu lalu. They went to Hualien 2 weeks ago. They went. Tuh. They went to weeks. Oke ya. Oke ya, sejauh ini ngerti ya? Lanjut. Yeah, teacher. Benny changed the work schedule yesterday. Maybe. Change Nah, it. ada ini, tambahan ini. Replace. Oh my God. Nya. Nya itu berarti siapa? His. Nah, His work schedule yesterday. It's work. Change. His. Work. Nah, kalau nya itu selingan ya. Nya itu bisa pakai his, kemudian bisa pakai her, bisa pakai its. Nah, bedanya apa? Kalau yang his dan her ini untuk dia, tapi beda gitu ya.
Kalau each ini itu barang, untuk barang. Kalau his dia laki-laki, her ini adalah dia untuk perempuan. Her. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit tricky. Tania started plant the corn in her park last month. Ada nyanya loh. Iya, her park Nah, last month. mau dengerin tuh. Tania Nah, started nih plant the ada corn. sedikit clue. Gitu ya. Kalau misal ada dua kata kerja, itu satu kalimat, mulai ini berarti start. Gitu ya. Kemudian menanam ini adalah tadi misal plant gitu ya. Plant. Nah, jadi betul ya untuk startnya ini Tania started gitu. Nah, plan-nya kira-kira ini plan-nya di apa? Dibikin verb 2 juga enggak? Enggak, verbnya cuma Enggak. satu. Nah, betul. Cuma Karena satu dia kali. plan-nya ini di kata kedua gitu ya. Kita harus menambahkan dia supaya jadi kata benda. Harus ditambahkan dengan to. Nah, Tania started to plan corn. In her. Pernah dengar kata ini? Ini, tahu maizena Maizena. kalau udah jadi tepung langsung. Nah, Kalau udah jadi tepung maize, maizena namanya. ya. Nah, Pernah. ini apa ya? Ada yang bilang corn itu adalah maize gitu ya. Aku tadi search itu ya. Jadi corn ini untuk kata umum soal jagung gitu ya. Maize ini untuk sering digunakan di Amerika Utara. Jadi di Amerika US itu sering pakainya maize gitu ya. Kalau di Indonesia kalau udah jadi tepung baru panggilnya maize. Maizena. Nah, gitu ya. Karena ini kayak kata-kata khusus gitu. Mungkin nanti ada historinya kayak kalau di saya pernah baca kayak misal di bahasa Jawa gitu ya. Padi itu setiap masa tanamnya itu mempunyai nama yang beda-beda. Nah, kalau corn ini mungkin di US itu punya nama sendiri juga gitu ya. Oke? Jadi kalau misal ada dua kata kerja gitu ya. Mulai dan menanam gitu. Mulainya di depan, menanamnya di belakang. Nah, yang kata keduanya itu harus diganti dengan tambahan to. Jadi harus ada ini ya. Oke. Jadi started plan gitu keliru gitu ya. Nanti jadinya malah plan-nya yang lain. Nah, contoh gitu ya. Tahu ini? Nuclear plant. Nah, ini sama-sama plan gitu ya. Tapi artinya beda. Ini pembangkit listrik tenaga nuklir itu namanya nuclear plant. Padahal sama-sama plant gitu. Bukan tanaman tapi ya. Ini pembangkit listrik. Gitu. Jadi kalau kata kerjanya harus ditambahkan dengan ini. Nah, ini jadi yang kata keduanya ini tidak perlu dibikin verb 2. Gitu. Oke? Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini lagi. Ini spesial nih, ada dulu. Nah. Kalau ada dulu,
Nah, ini Long time ago. bisa pakai itu bisa. Long time ago. Eh, Something nih, bisa pakai long time ago. has. Nah, atau tadi aku searching ya. In the past In the past. atau Long time ago. bisa Something gini juga. sent Once a letter to Japan. sekali gitu ya. Once itu sekali. Tapi itu mengaturnya ke dulu gitu ya. Ini artinya sekali gitu. At once. Oh. Wih. Bentar ya. Ini habis. Wah, bukan. Oke. Rewel nih. Nah, jadi kalau diartikan nanti jadinya seperti ini gitu ya. Pass. Once Santi send a letter A to letter to Japan. Pernahnya nggak ditulis, Rasul. Nah, pernahnya ini bisa ditulis pakai ever gitu. Jadi Santi ever send. Nah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Untuk konteks ini ya, tapi untuk konteks yang lain gitu perlu lagi. Kayak had, has. Nah, kalau ini tinggal ditambahkan dengan ever gitu ya. Santi ever send. Oke, lanjut. Putri menjual teleponnya kemarin. Oke, maju kawan-kawan. Ini sangat mudah ini. Ini wajib nih nanti kalau ke Nah, warung kupasrahkan ditanyain. kepada kalian. Kalau mau ditanyai ke warung nanti, kamu ngapain? Nah, saya mau jual telepon. Nah, kan nggak ngerti itu ya. Ini nggak ngerti bahasa Indo. Bahasa Inggrisnya ngomongnya apa? Dina, kuserahkan pada Anda. Putri sold her phone Nah. yesterday. Apa? Putri sold. Putri sold her phone yesterday. Nah, betul. sold Putri sold. Nah, sold her phone yesterday. phone yesterday. Phone sold. yesterday. Sold ya. Sold. Sold. Bukan shall, tapi sold. Sold. Pakai O. Bukan A. Shall, tapi pakai O. Sold. Sold her phone. Sold her phone yesterday. Nah, ini telepon ini bisa pakai phone gitu ya. Nah, jangan pakai singkatan ini ya. Jangan ya. Jangan pakai HP ya. Nggak ngerti nanti orang-orang ya. Kalau bilang pakai phone aja. Oke? Kalau mau lengkap berarti pakai handphone. Bukan HP. Ya. Nah, nggak ngerti mereka. Handphone atau misal pakai smartphone. Cellphone? Ini boleh. Teacher? Cellphone boleh. Yang penting jangan HP gitu. Oke. HP, IP. Ada aja Indo. Oke. HP buat khusus orang Indo. Iya, aku aja bingung kok kerok nyampean. Lanjut. Kami merekam acara pernikahanmu minggu lalu. Nah, nih. We record. We record. We Wedding event last week. We record.
We record your wedding last week. Even last. Tuh. Per acara itu biasanya ini jadinya event gitu ya. Mu ini mu-nya ada mu-nya. Jadi di depan. Jadi dia pakai your wedding event. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya jadi keinget nih. Ini aja yang baru. Ada kata-kata yang spesial gitu ya. Kenapa? Karena dia penulisannya sama. Gini. Misalnya nih, present. Present itu artinya apa? Yang teman-teman tahu. Saat ini. Tuh, saat ini. Mungkin ada Masa lagi. sekarang. Saat ini. Oh, sama aja. Ada lagi yang lain? Mempersembahkan Kehadiran. Saat sekarang. Ah, betul. Mempersembahkan, menyajikan gitu ya. Kehadiran. Hadiah. Nah, betul hadiah. Nah, coba nih kalau kita lihat di sini gitu ya. Katanya sama. Tulisannya sama nih. Present gitu ya. Tapi untuk yang khusus yang dua ini gitu ya. Saat ini dan hadiah ini bacanya adalah present. Kalau yang menyajikan atau mempersembahkan ini bacanya adalah present. I present. Jadi khusus untuk yang menyajikan atau ini bacanya present gitu ya. Oke. Padahal kata-katanya sama nih gitu ya. Nah, ada lagi nih. Tadi bilang record. Jadi merekam gitu ya. Merekam. Ini kata kerja gitu ya. Atau ada lagi? Ada yang tahu? apa namanya itu? Kayak pencapaian itu bukan ya? Bukan ya? Apa sih namanya? Apa ya? Bukan. Reward. Bukan kan? Reward. Gitu. Catatan. Betul, ada kaitan dengan catatan gitu. Tapi apa? Nah, contoh kita punya tabel gitu ya. Terus ini ada nomor 1, dan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, masing-masing ini gitu ya. Ini namanya record. Nah, padahal tulisannya sama nih. Nah, kalau yang rekam itu bacanya record. I record. Record. Nah. Oke. Sedikit unik gitu ya kata-kata ini. Karena dia artinya sama gitu ya. Tapi tidak. Tapi punya arti yang berbeda. Gitu. Kalau tempatnya berbeda, artinya beda. Oke. Lanjut. Nih. Khusus nih. Nah, yang ingin saya tekankan yang ini nanti. Ceramah.
Saya mendengarkan. I listen. Mhm. Ceramah apa ceramah? Audium. What? Lecture. Lecture. Listen to lecture. Lecture. I listen What? to the speech. Nah, betul. Nah, I listen to. Kenapa pakai speech gitu ya? To Mamah Dede speech, Mister. Kenapa speech itu? Speech itu kayak pidato gitu. Jadi dia satu arah. Kalau lecture gitu ya. Lecture. Lecture apa tahu? Pernah tahu lecture? Lecture itu kayak dosen ya? Pidato. Nah, ini kayak mata pelajaran. Nah, Oh, jadi ada dua arah. Jadi yang satu ngomong itu kita bisa menimbali balik. Nah, itu biasanya gitu. Lecture. Nah, atau ini ada lagi nih. Mungkin nanti kalau apa? Biasanya khotbah gitu ya. Nah, ini biasanya kita bilangnya adalah sermon. Seremoni. Bukan seremoni ya, tapi sermon. Seremoni kan acara nanti jadi ya. Seremoni kan upacara. Acara kayak yang ada urutannya itu seremoni. Jadi upacara salah satunya. Nanti kalau ibadah itu biasanya kita bilangnya juga seremoni. Seremoni. Religion ceremony bilangnya. Nah, jadi kalau khotbah gitu ya, kita pakainya sermon. Where have you go? Mungkin kalau ceramah aja ya bisa pakai speech atau sermon gitu. Boleh. Oke? Oke. Nah, ini mirip kayak kemarin. Kemarin saya bilangnya adalah menemukan. Sekarang kehilangan. Nah, kehilangan apa? Father lost her Oke. motorbike. Apa kunci? Key Nya. last night. Nyanya Her. siapanya? Oh. His motorbike. Key last night. Daddy lost his motorcycle key last night. Nah, perhatikan kalau misal gitu ya. Ada ini, saya tambahkan ada petik S-nya di sini. Kepunyaan dia. Ini adalah kepunyaan. Gitu. Artinya ini adalah hal yang sebetulnya itu nggak nyambung gitu ya. Kenapa? Key itu sendiri, motor itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada beberapa barang itu yang dia sebetulnya nggak nyambung satu sama lain gitu. Tapi entah kenapa kita pakai gitu loh di barang ini. Gitu. Oke ya. Beda sama kayak ini apa tumbler untuk minum botol air gitu ya. Itu namanya water bottle. Water tumbler. Nah, Water bottle. mungkin juga bisa bilang seperti ini juga, his key of motorcycle. Nah, cuma agak aneh. Gitu. Kadang saya pakai ini. Pakai off gitu, ada off-nya. Motorbike. Kenapa? Karena dua objeknya ini nggak nyambung sebetulnya, tapi kita pakai gitu. Ya. Oke? Sejauhnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, teacher. Terima kasih. Ada ya. Nah, kemarin sempat saya mention ini sedikit.
kita kadang ngomong ini kan, kejadian yang sudah terjadi gitu ya. Nah, kadang kita juga bilang kejadian yang sudah terjadi kemarin, tapi sampai sekarang itu kita masih berasa gitu. Maksudnya masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Nah, ini strukturnya itu ada ini, beda ya. Ada has sama have gitu. Tergantung subjeknya. Subjeknya siapa ya. Kemudian diikuti dengan verb 3. Nah, ini gunanya verb 3 itu di sini. Salah satunya. Nanti ada yang lain juga. Tidak ada di kelas ini. Nah, verb 3 itu yang mana? Nah, verb 3 itu yang di sini ini loh. Ini verb 3-nya. Nah, jadi ada has atau have gitu ya. Kemudian diikuti dengan verb 3. Kata kerjanya itu biasanya seperti ini, recently. Atau paling sering itu since. Nah, since ini artinya adalah sejak. Gitu. Until now ini artinya sampai sekarang. Oke, contoh. Yuk. Kok belum I keganti? have been watch that movie. Oh, belum ke save. Ya, tidak apa-apa. Kita tak ganti. Nggak apa ya, sama aja. Oke, saya sudah melihat film itu sebelumnya. I have been watch that movie. Jadi adalah I have. Nah, nggak perlu pakai been. Kenapa pakai been? Been itu nanti dia jadinya pasif. Filmnya sudah saya lihat. Nah, kalau ada been-nya itu ya. Jadi kalau have been, nah ini nanti jadinya katanya di. Jadi dilihat, dibeli. Nah, ini kata Dilihat di-nya oleh ini. saya. Pasif. Nah, kalau yang ini katanya aktif gitu ya. Ini ya. Ini katanya aktif semua. Makanya kita nggak pakai yang bin-nya ini, nggak pakai gitu ya. Jadi I have melihat bisa see, bisa watch gitu. Jadi I have seen, atau bisa pakai I have watched that film atau movie. Ini bukan film, pakainya movie aja. Film ini nanti ngacunya ke roll film kamera. Oh, bukan. Roll film kamera yang di CD. Nah, yang di teater yang masih pakai muter-muter itu, nah itu film juga, roll film. Oke, lanjut. Budi belum makan. Nah, jadi kalau ini ada has not eaten breakfast today. Budi hasn't eaten breakfast. Jadi kalau eat sudah, kemudian jadi eat, kemudian jadi. Nah, kecepatan. Nah, apakah ya kecepatan? Apakah kamu sudah berbicara? Nah, berbicara itu macam-macam.
Dulu saya pernah bilang ada talk, gitu ya. Speak. Ada speak, Speak. Tahu. mungkin ada ini lagi, Say. communicate, tell, say, wah banyak. Gitu. Nah ini pilih satu aja. Nanti tergantung konteksnya. Kalau talk ini berbicaranya lebih formal. Gitu. Maksudnya kita ada apa? Lumayan mendengarkan. Gitu. Ada timbal baliknya. Oke, mereka sudah bekerja. Nah, lanjutnya nih, mereka sudah bekerja di rumah sakit sejak. Nah, ada sejak. They have worked in the hospital since 2010. Nah, betul. They have worked at hospital Hospital. since. 2000. Nah, ini ada cara pengucapan yang sering banget dibilang 2010. di sini. Ini bilangnya apa? 2010. 2010. Ya, 2010. Oh, bentar. Di sini aja. Oh, sini. Kadang nggak bilang seperti ini. 1987. Nah, bilangnya gimana? 1987. Dibelah dua ini ya. Jadi kita bacanya dibagi dua. 1987. 1987. Nah, kalau misal seperti ini. $16,000. Nah, betul, dibagi lagi. Ini adalah 1600. 1600. 16.000 tadi, goblok. Jadinya adalah 1600. Kita bacanya 1600. Nah, ini kadang-kadang sering diucapkan di orang-orang sini itu sering ngomong seperti ini. Jadi untuk mempersingkat ngomongnya gitu ya. Yang ngomongnya disingkat. Oke? Terakhir, Pak Andi sudah selesai membaca buku ini kemarin. Mr. Handi finish it. Finish it. Finish it. Read this book yesterday. Yesterday. Apa? Mr. Andi Mr. have Andy have finished Have since read this book yesterday. selesainya apa? Finish it. Finish. Pakai kata kerja kedua. Membaca, Read. Nah, karena ini bentuknya lampau gitu, berarti ada verb 3. Jadinya apa? Mr. Read. Andy has Finish it. Finish it. Read this book yesterday. Nah, ketinggalan. Ingat kalau kata kerja satu kalimat itu maksimal 1. Jadi dia harus ada. Nah, Oh, tuh. ini jangan ketinggalan. Let's finish it to read this book Nah, yesterday. bacanya tetap read gitu ya. Tetap read. To read. Nanti dia verb 1 gitu ya. Oke? Oke. Oke ya. Nah. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Saya, teacher. Ya. Kata have itu berarti artinya bisa menjadi sudah dan bisa artinya mempunyai kah?
Iya, betul. Hmm. Bukan kalau sudah itu already ya gitu juga nggak boleh ya? Ya, sudah. Hmm. Jadi Penggunaannya. kalau already itu dia artinya ini waktu. Jadi ini keterangan waktu. Jadi ini ditambahkan seperti kata just gitu. Ini mirip. Jadi already ini misal I have already finished the work. Nah, ini jadi kata-kata di sini di tengah gitu. Atau gini, I have finished the work already. Oh, dan have itu juga artinya bisa jadi arti apakah ya? Oh, bukan. Dia Bukan. artinya sudahkah. Nah, nanti dari sudahkah ini gitu. Biasanya diartikan apakah kamu sudah. Nah, sudahnya dipindah di belakang. Tapi yang penting itu ada sudahnya. Saya ada satu contoh untuk Dina. Apa itu? I already done with you. Waduh. Bilangnya ini aja, I've done with you. I have done with you. I already Nah. done with you. So kayak Waduh. Jadi kalau misal ini, kalau Dina ngamuk-ngamuk nah, besok gitu ya, sama dia. biasanya gitu ya, disingkat I've gini, done. IV gitu ya. I've done. I've done. I've done with you. Ini bacanya I've. Nah, biasanya orangnya malas gitu ya. Katanya panjang-panjang. I have, nah ini di I've. Watch out. Nah, ini namanya adalah slang gitu ya. Slang itu apa? Slang itu ya ini apa? Slang word. Nah, ya kata-kata panjang terus disingkat. Slang word. Jadi kayak kata gaul lah istilahnya. Gitu ya. I will. I'll. I'm. Ya. I'm not. Kalau I'm malah pusing lagi karena semuanya bisa. I'm. Ini Are not, lagi. has not, have not. Semua jadi satu kalau I'm. Enggak, itu I haven't. Itu I haven't itu disingkat jadinya I'm. Are not. Agak aneh tapi memang itulah namanya slang. I'm. Teacher kurang 5 menit mau ambil foto enggak? Ya, sampai sini ada yang tanyakan enggak? Nah, cukup mau latihan, ada latihan itu. Oke. Ya. Nah, jadi paling enggak gitu ya. Teman-teman ingat kata-kata yang di sini. Nah, ini kalau teman-teman sudah ingat yang ini gitu kan. Kalau menurut info gitu ya, ini sudah 90% pengucapan di bahasa Inggris ini bergantung sama kata-kata ini. Yang penting kita tahu kapan pakai present, kapan future, kapan pakai past gitu ya. Oke.
Yuk, foto dulu sebelum terakhir. Hai Miss Dina. Hai Miss Lisa. Oke, sudah. Sampai ya. 1, 2, 3. Oke. Sarang Hill. Gimana teacher? Ya, siapa lain nyawi sarang nyamuk ngono ge. Sarang tawon lah ya.